Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Hari ini kita merayakan Pesta Wajib Santo Barnabas Rasul yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-10 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema menjadi tanda perdamaian dan harapan bagi sesama. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 21b sampai dengan 26 dan kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 2 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 28 ayat 19a dan ayat 20b. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, dan hari Selasa tanggal 11 Juni 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada hari ini di setiap tanggal 11 Juni kita memperingati Santo Barnabas Rasul, di mana dia dahulu adalah Yusuf, seorang Yahudi dari suku Lewi yang lahir di Pulau Siprus. Kita bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 36, yang kemudian mendapat julukan Barnabas dari para rasul saat itu. Barnabas berarti anak penghiburan, karena kehadirannya senantiasa mendatangkan penghiburan bagi para rasul dan komunitas jemaat saat itu. Barnabas dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 21b sampai dengan 26 dan kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3 bisa menjadi tokoh yang patut kita teladani berkaitan dengan tugas pewartaan yang diembannya. Barnabas menghasilkan banyak buah iman dalam karya pelayanannya di Antiokhia bersama dengan Saulus. Di kota terbesar ketiga dalam wilayah kekaisaran Romawi saat itulah untuk pertama kalinya jemaat disebut Kristen. Dalam kota dengan penduduk heterogen dan sebagian besar berasal dari Yunani, maka sosok Barnabas dikenal sebagai orang baik
penuh dengan Roh Kudus dan beriman. Ketiga karakter kuat Barnabas itulah yang membuat banyak orang tergerak hatinya dan beriman kepada Tuhan. Sahabat Kuntum yang terkasih, orang disebut baik bila antara lain mampu menghargai orang lain, terbuka, memiliki wawasan yang jauh ke depan, dan bersedia menerima hal-hal baru dalam hidupnya. Orang disebut penuh dengan Roh Kudus serta beriman bila mempercayakan dirinya secara penuh, bulat dan utuh kepada penyelenggaraan ilahi. Sementara dalam bacaan Injil pada hari ini, yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13, dikisahkan bagaimana Yesus Kristus mengutus para muridnya untuk memberitakan kabar baik kerajaan surga, melanjutkan pekerjaan yang telah Yesus Kristus lakukan. Perutusan tersebut diikuti dengan beberapa perintah serta kuasa Yesus Kristus untuk antara lain menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Karena kuasa yang diberikannya gratis untuk pewartaan, maka Yesus Kristus mengingatkan para muridnya agar berhati-hati dan tidak terjebak dalam penyelewengan kuasa tersebut. Sahabat Kuntum yang terkasih, sama seperti para rasul, kita juga memiliki tanggung jawab melalui kemampuan kita masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Allah Tritunggal Maha Kudus kepada kita. Kepada mereka yang membutuhkan, selain bantuan materi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita bisa memberi pula antara lain penghiburan, pengharapan, dan peningkatan kesadaran mereka melalui kesaksian dan perbuatan kita sehari-hari yang baik dan benar. Mengacu kepada bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini, maka marilah kita sungguh-sungguh menjadi utusan Yesus Kristus dengan menjadi tanda perdamaian dan harapan bagi sesama dimanapun kita berada. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.